Rekan-rekan Akademia, Ucap Suhud dengan video baru. Ini adalah video lanjutan ya, sebuah seri di mana saya sedang menyiapkan sebuah penelitian yang sebetulnya ini penelitiannya untuk tahun depan, tapi saya sudah ya harus siap-siap ya, nggak bisa tiba-tiba. Bukan nggak bisa, I just want everything on plan gitu loh. Jadi awalnya saya begini, tapi kemudian awalnya dari 9, terus kemudian saya tambah 2, tapi sepertinya ada beberapa hal yang akan saya rubah. Ini tidak akan saya pakai akhirnya. Dan religiosity juga kayaknya nggak akan saya pakai. Saya dengan pertimbangan tertentu, misalkan relevansinya ya. Nah, dari video sebelumnya saya udah mengumpulkan indikator-indikator. Country of origin nggak jadi saya akan rubah. Atau bisa saja, well anyway, ethnocentrism juga nggak saya pakai. Religiosity nggak saya pakai. Jadi ada beberapa hal yang kemudian saya rubah ya. Animosity saya tetap pakai, boycott participation saya tambahkan baru. Terus yang baru lagi adalah attitude itu ada 2. Ini 2 hal yang berbeda. Ini attitude terhadap kalau yang ini lebih ke product judgment. Ya, ini attitude judulnya, tapi ternyata setelah melihat indikator-indikatornya dan saya pertimbangkan dan melihat dari penelitian-penelitian yang lain yang mensitasi artikelnya si Darling and Arnold ini, jadi saya putuskan ini adalah product judgment. Terus di sini ada attitude towards social media news. Awalnya ini nanti ini akan saya rubah, akan saya adaptasi. Anyway, ini udah selesai. Yang akan saya lakukan adalah saya membuat ini ya, form, new form. Saya tulis aja di sini survei konsumen, survei calon konsumen vaksin COVID-19. Oke. Nah, di sini nanti akan saya isi misalkan gini, di responden saat ini saya sedang melakukan penelitian tentang perilaku konsumen berkaitan dengan vaksinasi COVID-19. Ada perbedaan pendapat di antara para calon konsumen. Sebagian setuju dengan vaksinasi, sebagian lain tidak setuju. Namun demikian, program pemerintah akan terus berjalan memvaksinasi sebanyak mungkin masyarakat. Mohon bantuan Anda untuk mengisi kuesioner ini. Terima kasih. Salam Ucap Suhud, PhD, FEUNJ. Oke, jadi saya buat perkenalan. Pertanyaan pertama adalah saya akan menggunakan pertanyaan ini.
Ya, misalkan apakah Anda pernah terinfeksi COVID-19? Ya, kita pengen lihat ininya ya. Ya, tidak. Jadi di sini saya tidak menggunakan banyak apa sih? Tidak menggunakan filter. Apakah Anda pernah terinfeksi COVID-19? No. Terus kemudian yes or no gitu kan ya. Apakah Anda pernah terinfeksi? Apakah Anda pernah eh mana dari pernyataan berikut ini yang sesuai dengan kondisi Anda? Saya belum pernah mengikuti tes. Oke. Eh, pernah mengikuti rapid test. Oh ya, ini dibikin multiple, ini required. Sorry, saya balik lagi ke sini. Ini required, tapi single. Pernah mengikuti swab test. Ini saya harus ini ya, rapid test. Terus ada lagi pernah mengikuti macam-macam tes tuh apa sih? Ada antigen ya, PCR. Oh oke, nanti ini saya cek lagi. Yang pasti adalah ada swab test PCR ya. Oke, sorry saya harus cek lagi ini. Terus ada lagi eh, belum pernah melakukan tes apapun. Di sini ada antigen, ada Desember. Ada 4 ya ternyata. Ini kita harus sebentar. Oh, Masya Allah. Saya cuma pengen satu kata ini, satu kalimat aja.
Kompas begini nih, ya. Mau satu kata aja, mau satu baris aja, sampai buntutnya panjang lebar. Oke. Terus kemudian tes antigen atau rapid test. Oke, dari dua sumber ini saya gabungkan eh, tes molekuler disebut juga tes RNA atau PCR ya. Nah, PCR yang pertama, terus kemudian TCM saya nggak tahu, terus di sini swab antigen. Coba ada rapid rapid apa lagi nih? Rapid test yang ini, swab antigen yang ini, TCM nggak tahu nih TCM yang mana. Atau kita tulis damn. Kita dulu. Beberapa sumber jenisnya beda-beda. Ini ya. Hanya untuk satu pertanyaan dalam kuesioner saya harus bongkar mana macam-macam. RT PCR garis miring tes swab. Terus yang kedua swab antigen atau rapid swab. Celia chemi luminescent immuno assay. Oke, yang ke terus kemudian rapid test antibody. Nah, saya akan menggunakan yang versinya detik. Kembali lagi ke sini. Jadi kita tulis bentar. Apa saja ya, berarti di sini ini 1, 2, 3, 4 lainnya saya tulis ya biar aman. Terus belum pernah melakukan tes. Oke. Oke. Saya misalkan pernah antigen, saya juga pernah rapid test antibody, saya juga pernah swab. Nah, 3 kayak gitu. Berikutnya, apakah Anda pernah terinfeksi? Yes atau tidak? Apakah tes ini? Nah, terus kemudian saya langsung ke sini ya. Dan ini saya menggunakan Likert. Oke. Pertanyaan Fox intention ini saya tulis. Jika ada vaksinasi COVID-19 di masa yang akan datang, apakah Anda akan apakah Anda akan
divaksin, apakah Anda akan ikut divaksinasi gitu ya, vaksinasi. Nah, terus ini jawabannya, oh sorry, ini tuh dia pertanyaannya cuma satu. Dia sebetulnya jadi kayak gini. Nah, pakai gini. Jadi dia nggak ada indikator. Jadi dia cuma satu pertanyaan, jawabannya ya atau tidak. Bukan ya, ya tidak, sorry. Jawabannya tuh ini nih. Nah, ini coba saya menggunakan translate ya. Tentu tidak, mungkin tidak. Probably yes, mungkin tidak, mungkin ya, iya, tentu ya, tentu tidak. Nah, jadi ini menarik. Saya menggunakan indikator yang jawaban skalanya itu dia cuma begitu aja. Tentu tidak, katanya ya. Jika ada vaksinasi di masa yang akan datang, apakah Anda akan ikuti vaksinasi? Tentu tidak. Tidak. Mungkin tidak. Jadi scale-nya ini bukan Likert. Mungkin tidak, mungkin ya, gitu kan. Mungkin ya, mungkin tidak. Terus kemudian ya. Tentu ya. Tentu tidak, tentu ya. Oke. Nah, ini jawabannya satu aja. Nah, berikutnya baru kita menggunakan Likert. Sekali lagi saya akan, ini udah ya, kalau udah saya tandain begini ya. Kita mulai dari, ini country of origin dihapus aja karena saya nggak jadi, religiosity juga nggak jadi, saya hapus aja. Brand image. Oh iya, kita perlu, karena saya akan menguji brand image, maka merek vaksin buatan Cina untuk Indonesia. Mereknya apa sih gitu? Sinovac. Ya, Sinovac. Kita akan menggunakan Sinovac. Nah, ini akan menarik, kita menggunakan brand image. This brand provide good value for money. Nggak mungkin kita, there is a reason to buy the brand instead of others. The brand has personality. Nah, ini kita tulis dulu ya semuanya ya. Nanti kita akan pilih. Tadi saya bilang kita hanya akan memilih. This brand provide good. Ini saya terjemahkan, cuma nanti saya adaptasi dulu ya. Saya adaptasi ya. Mereknya menarik. Jadi merek memiliki, langsung aja di sini Sinovac. Gimana sih nulisnya tadi? Sinop ini ya. Ini nggak perlu karena kita nggak ada alasan untuk membeli daripada orang lain. Sekarang saya bukan orang lain tapi ini merek lain. Ada alasan untuk membeli. There is a reason untuk membeli brand. As personality, mereknya menarik. Sinovac memiliki kepribadian.
Sinovac ya. Oke, saya punya 1, 2, 3, 4. Ini aja ya, saya pakai 4. Ini untuk brand yang ini ya, brand image. Lalu saya pergi ke sini. Oke guys. Empat ya. Oke. Nah, seberapa setuju Anda dengan pernyataan berikut? Pemerintah Indonesia membeli vaksin merek Sinovac buatan Cina. Seberapa setuju Anda? Nah, di sini sangat tidak setuju, tidak setuju, terus sedikit tidak setuju. Saya selalu menggunakan hampir ya, bukan selalu, hampir selalu menggunakan 6 poin. Oke. Nah, di sini saya pakai kode brand image ya. Ini brand image. Kita bisa kalau mau lagi biar memudahkan jadi pakai BR1, BR2. Jadi ketika nanti download data, ini Anda sudah tidak perlu mengisi coding lagi. Nah, ini kita menggunakan intention ya. Yang ini saya hapus karena nggak perlu. Oke. Nah, baru satu pertanyaan cuy. Baru satu variabel cuy. 2 variabel deng. Kita akan mulai lagi dengan locus of control. Ini saya copy paste dulu. Kita translate ya. If I become sick, jika saya sakit, saya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Saya bertanggung jawab langsung atas kesehatan saya. Apapun yang salah dengan kesehatan saya adalah kesalahan saya sendiri. Kesehatan fisik saya bergantung pada seberapa baik saya menjaga diri saya. Ketika saya merasa sakit, saya tahu itu karena saya belum merawat diri saya dengan baik. Saya bisa tetap sehat dengan menjaga diri saya sendiri. So, saya harus memilih 4 dari yang banyak ini. Ini terjemahannya menurut saya baik, jadi adaptasinya nggak perlu ribet lagi. Ini 6, tapi saya hanya memilih 4. Gimana caranya? Saya bisa tetap sehat dengan menjaga diri saya sendiri. Oke. Ini akan saya pakai. Ketika saya merasa sakit, saya tahu itu karena saya belum merawat diri saya dengan baik. Semuanya sebetulnya baik, tapi semuanya bagus, tapi ini yang barusan nggak saya ambil. Saya bergantung
Terus kemudian apapun yang saya salah, apa yang salah dengan kesalahan saya adalah kesalahan saya sendiri. Jika saya sakit, saya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Okay, so I have 5. Ini saya hapus. Jadi saya punya 1, 2, 3, 4. Copy paste ke sini. Ini kan health locus of control. Jadi saya tulisnya locus of control. Ini seperti biasa sangat tidak setuju dan seterusnya ya. Begitu saja rekan-rekan akademia cara membuat kuesioner secara online. Nah, ini tinggal selanjutnya tinggal di ini ya, tinggal dipilih lagi, di copy paste. Nah, sekarang yang akan saya buat Anda tinggal ikutin aja tadi dari apa yang saya sudah lakukan. Oh ya, jangan lupa ini pakai LO1, LO2, LO3, LO4. Right. Nah, berikutnya lebih kepada ya, ini sorry, ini video ini saya contoh, tapi selebihnya Anda lengkapin seperti kalau Anda sudah mengumpulkan indikator setiap variabel profil Anda. Jenis kelamin ini penting, laki-laki, perempuan. Terus kemudian pilihan berikutnya usia. Lihat berikutnya adalah status pernikahan. Berikutnya adalah status pekerjaan. Berikutnya adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Oke, pilihannya apa saja? Biasanya saya selalu begini. Terus kemudian kalau status pekerjaan belum atau tidak bekerja. Terus kemudian di sini bekerja. Terus di sini memiliki usaha sendiri. Terus berikutnya pensiun. Terus di sini status pernikahan itu belum menikah, belum atau tidak menikah. Terus kemudian menikah. Terus kemudian berpisah atau bercerai. Terus berikutnya lagi adalah pasangan meninggal. Usia saya taruh di sini kurang dari 20. Di sini 20 sampai 24. Terus kemudian 25 sampai 29. 30 sampai 34. 35 sampai 39. 30 sampai 34. Halo, kok pada nggak ada sih? 30 sampai 34, right? Add. 35 sampai 39. 40 sampai 44, add. 45 sampai 49, add. Mungkin ini lewat di atas 50. Terus kemudian usia, udah seperti itu. Kalau mau preview mobile kurang lebih seperti ini. Ya. Terus sudah submit. Oke. So, teman-teman, rekan-rekan akademia, mudah-mudahan video ini membantu Anda dalam menyusun kuesioner.
saksikan nanti video selanjutnya bagaimana saya menyebarkan kuesioner ya. Sampai ketemu lagi, semoga membantu Anda.